Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat siang bagi semua Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Hari ini saya akan mempresentasikan ada 3 hal teori belajar di dalam filsafat. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis sebuah masalah atau mengolah sebuah informasi, memprediksi sebuah masalah, dan menyelesaikan suatu masalah. Teori ini mengutamakan proses belajar daripada hasil. Oleh sebab itu, teori ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk menyelesaikan suatu masalah dalam suatu pembelajaran, dapat mengolah informasi yang sedang kita dengar, dan dapat memprediksi apa yang harus kita lakukan. Teori yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku seseorang dari pengalaman yang sedang atau yang telah dia hadapi sebelumnya. Ini menceritakan bagaimana respon hati kita, respon hidup kita menerima setiap permasalahan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, di masa lalu mungkin kita memiliki masa lalu yang buruk, tetapi ketika kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, akhirnya kehidupan kita mulai diubahkan. Lewat apa? Lewat proses yang pernah kita alami, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan lewat proses-proses hidup yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang dosen atau seorang guru, di dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita perlu yang namanya hikmat. Hikmat apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara? Hikmat yang daripada Tuhan untuk memilah, untuk menyelesaikan bagaimana di atas teori belajar kognitif mengajarkan kita menganalisis serta mengolah informasi dan menyelesaikan masalah. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori yang membuat seseorang mengubah kebiasaan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah salah satu teori yang pembelajarannya pada psikologi manusia. Berarti di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, seorang dosen, atau mungkin seorang mahasiswa, seorang siswa, kita perlu membutuhkan namanya teori humanistik. Ada teori yang kita akan melihat bagaimana seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki talenta di dalam kehidupannya. Itulah proses belajar humanistik. Di sini kita bisa menilai bagaimana hidup seseorang bisa menjadi lebih baik dengan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri individu tersebut atau dalam diri seseorang. Di 3 teori belajar di atas, di sini kita belajar bagaimana kehidupan kita harus kita dasarkan hanya kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kehidupan kita akan menjadi sia-sia, bahkan tidak berguna sama sekali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Bapak Ibu dosen yang terhormat, hari ini saya ingin membagikan bagaimana pengalaman pribadi saya melalui tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Terima kasih, semoga teori-teori yang telah saya bagikan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi lebih baik dalam menjalani proses hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.